Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, anak-anak sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Ibu mengajak kita untuk berdoa. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk kita mengetahui tujuannya yaitu kita bisa mempelajari organ gerak, manfaat dari organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan menunjukkan klip video lagu Kring Kring Ada Sepeda. Anak-anak, dari video yang kita simak tadi, Ibu mau bertanya, apa saja aktivitas yang dilakukan tadi? Itu organ gerak apa? Kaki. Anak-anak, Ibu mau bertanya dulu, tadi pagi yang datang sekolah dan berjalan kaki, angkat tangan. Yang dengan bersepeda, angkat tangan. Yang dengan kendaraan bermotor, angkat tangan. Dari ketiga kegiatan tersebut, manakah yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita? Kaki dan bersepeda. Untuk menguji jawaban yang diberikan anak-anak tentang hubungan dan mekanisme kerja organ tersebut terhadap kesehatan tubuh kita, maka Ibu akan membagi lebar kerja siswa untuk anak-anak menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja tersebut. Dan untuk itu Ibu membagi anak-anak dalam 3 kelompok. Anak-anak kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nah, ini kelompok 3, silakan kelompok 2, kelompok 1 dan 2 menanggapi. Anak-anak, nah, kita lihat di situ tentang alat gerak terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Dan yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang, disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot tulang tidak dapat melakukan gerakan. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Anak-anak bisa membayangkan kalau gerak yang ada pada tubuh kita cuma terdiri dari otot atau tulang saja, kira-kira bisa berfungsi atau tidak? Tidak. Ya? Tidak. Anak-anak, silakan mengidentifikasi organ gerak apa saja yang ada pada tubuh bagian atas. Kelompok 1, bagian tengah. Kelompok 2, pada bagian bawah. Kelompok 3, Kaki. Nah, anak-anak, kalau manusia saja memiliki organ gerak dalam beraktivitas, maka hal yang sama juga terdapat pada hewan. Baik anak-anak, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidup. Nah, anak-anak perhatikan ke depan. Nah, ikan, contoh ikan. Ikan itu memiliki alat gerak sirip dan ekor. Sirip dan ekor itu berfungsi untuk berenang. Anak-anak, karena begitu sangat pengaruh alat gerak pada tubuh kita, maka perlu kita merawat dan menjaganya dengan baik. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kita terhadap materi yang kita belajar bersama, maka Ibu akan memberikan evaluasi. Semuanya sudah selesai kerjakan? Sudah. Nanti terlanjut materi yang berikut, yaitu tentang bagaimana menemukan ide pokok pada paragraf dalam bacaan. Anak-anak, silakan istirahat, tapi Ibu minta luangkan waktu sedikit untuk pergi ke perpustakaan dan bisa membaca buku. Halo anak-anak. Hai. Apa kabar? Baik. Waktu tadi istirahat itu siapa yang sempat ke perpustakaan untuk membaca? Coba angkat tangan. Kalau semuanya sudah membaca, sekarang Ibu mau bertanya dulu anak-anak. Apa yang dimaksud
menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi dengan baik dan terampil. Silakan anak-anak buka buku halaman 58. Silakan perhatikan tayangan di depan. Nah, anak-anak, silakan anak-anak membaca, menentukan ide pokok tersebut dan membuatnya dalam paragraf baru. Nah, silakan anak-anak mengembangkan kalimat utamanya dan penjelasan sesuai dengan kreativitas. Yang mengalami kesulitan, silakan bertanya atau dari internet. Sudah selesai, Ibu persilakan kelompok 1 maju ke depan. Teman-teman, kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu melihat hasil presentasi anak-anak sudah memenuhi unsur-unsur dari kalimat secara utuh, yaitu terdapat subjek, objek, predikat, dan keterangan. Nah, anak-anak, untuk mengikuti jawaban yang diberikan anak-anak, maka mari Ibu mengajak anak-anak menyimak penjelasan Ibu dan mari kita merangkum dan menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, anak-anak, untuk menentukan ide pokok, hal-hal yang pertama kita lakukan yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua yaitu carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Nah, anak-anak, silakan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Ya, baik, Winda, silakan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi informasi tentang judul teks. Nah, baik, terima kasih tepuk tangan untuk Winda. Nah, anak-anak, dalam kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan akhir suatu teks. Nah, anak-anak, untuk mengidentifikasi ide pokok dalam teks, ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, maka kita dapat menggunakan tabel. Nah, anak-anak, dari rangkaian pembelajaran ada anak-anak belum pahami, maka silakan anak-anak bisa bertanya atau mencari di internet atau sumber lain seperti di buku bacaan dan lain-lain yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, anak-anak semuanya sudah paham? Sudah. Nah, anak-anak, kalau semuanya sudah paham, maka untuk itu Ibu akan menguji pemahaman anak-anak semua, yaitu Ibu akan memberikan soal untuk anak-anak kerjakan secara individu. Nah, anak-anak silakan mengerjakan soal yang akan Ibu bagikan. Nah, anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Nah, baik, kalau begitu silakan kumpul di meja. Nah, anak-anak, setelah mengikuti materi yang ada, di antara anak-anak ada yang masih kurang paham, silakan mengajukan pertanyaan. Yuk, Winda, silakan. Ibu dengan mempelajari materi hari ini, saya dapat mengerti bahwa organ gerak manusia dan jiwa, dan bahwa organ gerak sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baik, kita tepuk tangan untuk Winda. Nah, setelah menyimak jawaban diberikan oleh teman kita Winda tentang pentingnya manfaat organ gerak bagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana caranya supaya organ tersebut bisa berfungsi dengan baik?
Ada yang bisa melengkapi jawaban dari teman kita Winda? Nah, Ibu persilakan. Hal yang harus kita lakukan adalah menjaga, melindungi, dan merawat dan menjaga. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk Desti. Nah, anak-anak, hal yang perlu kita lakukan untuk memelihara organ gerak tersebut adalah yang pertama itu makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, seperti makanan yang mengandung protein adalah telur, tempe, tahu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu makan makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium seperti susu, yogurt, dan lain-lain. Nah, penting bagi kita juga untuk mengetahui tentang menentukan ide pokok dan membuat ide pokok tersebut menjadi paragraf yang baru. Baik yang kita kutip dari teks tulis maupun lisan. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu membantu orang tua. Nah, anak-anak, sebelum menutup pelajaran kita mari untuk menyemangati rasa nasionalisme kita terhadap perjuangan para pejuang yang sudah berkorban bagi kemerdekaan bangsa kita. Maka mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Anak-anak semua tahu lagunya? Tahu. Kalau begitu kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Ibu mengajak kita berdoa. Untuk itu Ibu meminta salah satu anak dengan hati yang senang untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Doa selesai. Baik, kita tepuk tangan untuk Dion. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Anak-anak silakan pulang. Ingat jaga diri, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Dan anak-anak lihat kendaraan dan menyeberang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang.